Tuh Iya, semuanya. Kayaknya ya. Yang aku muncul gak di Kawildi? Muncul Oke, tapi suaranya kecil. kakak-kakak, alhamdulillah sudah terekam. Sudah siap, Pak? Kita bertemu kembali di Tatap Maya setelah kemarin kita 1 minggu melaksanakan kegiatan tatap muka yang seru dan sangat bermakna bagi saya pribadi. Mudah-mudahan bagi kakak juga sama, bagi kakak-kakak semuanya juga sama, ada kebermaknaan dari kegiatan kita yang telah lampau. Izin share screen kakak-kakak. Sudah munculkah? Sudah, Kak, sudah. Sudah, Kak, sudah. Sudah ada, Kak. Sebentar. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa magfiratuh. Apa kabar kakak-kakak hari ini? Alhamdulillah luar Sehat ya? biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, sehat-sehat semua ya kak. Ya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruangan virtual ini. Pertemuan kita kali ini, pertemuan keberapa ya kakak-kakak? Ada yang ingat kah? Ada yang masih ingat? Kita sekarang pertemuan keberapa? 20 mungkin, Kak. 20. Buset, banyak amat. Terhingga. Kalau nggak salah pertemuan ke-11 atau ke-12 lah gitu, saya lupa lagi. Kita masuk dalam modul 2.6 kakak-kakak. Yaitu materinya tentang asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Sebenarnya kakak-kakak, asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK ini sebenarnya sudah kita bahas sedikit demi sedikit. Jadi seharusnya kemarin kita sudah bahas sedikit demi sedikit. Jadi seharusnya mungkin nggak akan aneh ya, karena dari pertemuan yang sebelumnya sudah sedikit demi sedikit telah kita bahas. Seperti biasa, kesepakatan bersama kakak-kakak. Yang pertama menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, lalu hadir seutuhnya. Maksimalkan fitur chat, klik raise hand, menghargai waktu bersama, dan yang terakhir adalah gangguan teknis adalah hal wajar. Tujuan dari sesi kita kali ini kakak-kakak dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Lalu yang kedua, kakak-kakak dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubriknya. Dan yang ketiga, kakak-kakak dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh teman rekan sejawat kakak-kakak. Agenda kita kali ini kakak-kakak, yang pertama refleksi atau review hasil belajar mandiri, yang kedua diskusi kelompok, yang ketiga presentasi kelompok, dan yang terakhir yang keempat refleksi dan pesan kunci. Mari kita masuk ke agenda yang pertama, yaitu refleksi hasil belajar mandiri. Nah, nanti ada sebuah gambar kakak-kakak mengingat untuk menguatkan pemahaman kita. Gambarnya ini.
Menurut kakak-kakak, oke, sebentar. Begini tampilan yang enak. Menurut kakak-kakak, gambar yang mana yang menunjukkan asesmen otentik? Kamila, silahkan. Yang asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Sebentar Kak, maaf suaranya kecil. Aktivitas sepak bola. Asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Mengapa Kamila bisa menjawab asesmen melalui aktivitas sepak bola? Tidak ada suaranya Kamila. Apa hanya saya yang tidak mendengar suara dari Kamila? Kakak-kakak. Sama Kak, nggak ada Sama suaranya. Kak, nggak ada suaranya. Oh, Kamila, tidak ada suaranya. Sepertinya mikrofonnya sedang tidak baik-baik saja, Kamila. Kakak yang lain, ada yang mau menjawab? Ada yang jawabannya berbeda dengan Kamila. Kamila kan tadi di sini menjawab penilaian otentik menurut Kamila, yaitu asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Ada yang berbeda jawabannya dari Kamila? Sama Kak. Sama? Oke. Sama. Kak Agung, silakan mungkin. Raisen. Kepencet Kak. Kepencet. Masih sama. Untuk gambarnya, gambar yang kedua Kak. Ya, Jawaban. coba di alasannya Kak. Alasannya karena aktivitas bermain sepak bola mencerminkan situasi nyata dan keterampilan yang digunakan siswa dalam konteks olahraga. Asesmen otentik. Oke, udah cukup Kak. Oke, beri 2 tepuk untuk Kak Agung. Kak Rudi, silakan Kak. Sama Kak, yang B. Oke, jawabannya yang B ya, yang ini ya Kak. Jadi Iya. Asesmen sepak bola melalui aktivitas olahraga. Ya. Mengapa asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola ini menjadi penilaian yang otentik? Karena di dalam aktivitas sepak bola itu banyak sudah mencakup penilaian psikomotornya, kemudian kognitifnya ada, terus afektifnya ada, efektifnya ada di dalam aktivitas sepak bola. Berbeda dengan hanya tes keterampilan gerak, dribbling, zigzag. Dia tidak semua aspek penilaian ada di gerakan yang satu ini. Begitu kakak-kakak. Oke, kita maju ke slide selanjutnya. Jawabannya ya benar tadi ini. Bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Silahkan kakak-kakak. Di Raisen. Menurut kakak-kakak, tadi kan di sini asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola ya. Sepakat itu jawabannya semua ya. Lalu, bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Menurut kakak-kakak. Kak Agung lagi, silakan. Ya, izin menjawab Kak. Bagaimana pelibatan peserta didik dalam asesmen tersebut? Karena peserta didik berperan aktif atau terlibat secara aktif dalam tampilan teknis, terus taktis, kemampuan bekerja sama, dan berkomunikasi dalam sebuah tim. Jadi mereka bisa menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang sudah dipelajari Kak.
Oke. Contoh penilaiannya menurut Kak Agung seperti apa? Penilaian apa? Penilaiannya mungkin Assessment-nya. Kak, kita udah menentukan dulu tujuan pembelajarannya, capaiannya yang harus mereka capai, tinggal dilihat mereka apakah sudah bisa melakukan misalkan passing menggunakan kaki bagian dalam, mungkin seperti itu Kak, tapi dalam bentuk sebuah permainan. Oke, betul Kak Agung bilang kakak-kakak bisa dalam bentuk suatu permainan, mau itu passing, saling tendang-menendang, atau saling apapun itu. Berarti kalau misalkan saling tendang-menendang, itu jenis penilaiannya, jenis asesmennya apa kakak-kakak? Apakah masih ingat kakak-kakak? Apa sudah lupa? Fear assessment, fear assessment. Nah, itu dia betul kakak-kakak. Jadi yang dimaksud Kak Agung tadi mungkin itu peer assessment ya. Betul Kak Agung? Mungkin Kak Agungnya sedikit kelupaan. Tuh. Peer assessment itu Betul apa Kak. Kak? Penilaian antar teman. Yang terlihat dari gambar ini adalah penilaian antar teman. Bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut. Jadi di sini sangat sebetulnya bukan hanya peer assessment saja kakak-kakak, tapi penilaian observasi guru pun bisa, terus penilaian diri pun bisa. Jadi tergantung Diskusi juga bisa. sebetulnya ya, diskusi pun bisa. Tergantung kita inginnya seperti apa. Tapi dilihat dari gambar ini dia melakukan pelibatan peserta didiknya yaitu peer assessment. Jadi kakak-kakak, ada langkah-langkah dalam mendesain asesmen otentik. Yang pertama yaitu identifikasi tujuan pembelajaran. Rumus tujuan pembelajaran itu apa sih kakak-kakak? Ada yang masih ingat? Rumus tujuan. Kak Teresa, silakan terlebih dahulu. Ya Kak, untuk menentukan rumus tujuan pembelajaran itu menggunakan rumus ABCD, kalau nggak salah ya Kak. Ya, betul. Ya. Betul sekali Kak Audiens, Teresa. Rumus tujuan pembelajaran yaitu rumus ABCD. A-nya apa kakak-kakak? audiens, Audiens. Betul. B-nya apa? Behavior. behavior, C-nya ya. Conditional. condition. D-nya Degree. oke kakak-kakak, alhamdulillah masih ingat. Terima kasih Kak Tessa. Lalu yang kedua, langkah-langkah mendesain asesmen otentik yaitu menetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, kriteria itu bisa jadi ini indikator-indikator atau ciri-ciri atau kira-kira kriteria itu menunjukkan kalau peserta didik sudah mencapai titik A misalkan. Nah, itu poinnya seperti apa kakak-kakak? Itu kriteria itu harus ditentukan juga dengan jelas. Jadi misalkan saya ingin menuju ke poin titik A, kriterianya itu harus dijelas, harus ditentukan oleh kakak-kakak. Kakak-kakak harus bisa membuat dari saya belum bisa ke titik A itu poinnya berapa. Itu harus jelas kakak-kakak. Terus keterangannya seperti apa? Nanti kita bahas setelah ini. Lalu yang ketiga, aktivitas atau tugas otentik. Kita harus merancang aktivitas atau tugas yang mencerminkan situasi nyatanya. Seperti yang tadi, siapa ya? Tadi ada yang bilang, kita harus menentukan aktivitas
sesuai situasi yang nyata. Misalkan tadi sepak bola. Nah, sepak bola kira-kira situasi nyatanya itu bentuk permainannya mau seperti apa? Pemanasannya itu mau seperti apa? Yang relate ke permainan sepak bola. Permainan sepak bola kan itu ada berlari, ada saling mengejar, terus ada apa namanya? Saling berhadapan dengan lawan. Misalkan kira-kira pemanasannya seperti apa, penilaiannya seperti apa, seperti itu. Misalkan pemanasan yang relate dengan aktivitas sepak bola itu misalkan ucing apa namanya? Saya lupa lagi. Ucing-ucingan ya, pemanasan ucing-ucingan. Kan itu ada lawan, ada tim A, ada tim B, saling mengejar. Ya, itu bisa Kak. Atau yang lainnya pun sama seperti itu. Lalu yang keempat, rancang rubrik penilaian. Itu juga sama, harus jelas dan sangat harus terperinci. Yang kelima, integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Pastikan bahwa asesmen kakak-kakak tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tapi juga mencakup pengukuran pengetahuannya, konseptualnya yang terkait. Integrasi antara keterampilan dan pengetahuan akan memberikan gambaran holistik tentang pemahaman peserta didik. Jadi harus tetap sama seperti tadi, harus terperinci. Makanya kakak-kakak, waktu saya kemarin-kemarin, kakak-kakak sebelum mengerjakan tugas, tolong silahkan lihat rubrik penilaiannya seperti apa. Itu sebetulnya contoh di LMS itu sudah menjadi tugas kakak-kakak dalam membuat asesmen otentik. Rubrik penilaiannya berapa, kalau misalkan kakak-kakak dalam satu refleksi mengerjakan tiga indikator dalam satu refleksi, itu nilainya berapa. Misalkan kakak-kakak mengerjakan hanya 2 indikator dalam satu refleksi, itu nilainya berapa, atau hanya satu indikator dalam refleksi itu nilainya berapa, kan itu pasti berbeda kakak-kakak seperti itu. Lalu yang keenam, kakak-kakak beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Yang ketujuh, lakukan uji coba. Uji coba ini adalah sebelum melakukan pelaksanaan di asesmen dunia nyata dengan bermain sepak bola. Sebenarnya bisa diuji coba dulu kakak-kakak, seperti skripsi ya. Lalu setelah diuji coba kakak-kakak, harapannya nanti mendapatkan umpan balik. Ini validitas atau dan reliabilitas yang diuji di sini. Umpan baliknya kira-kira kekurangannya dan kelebihannya di mana nih. Setelah ada umpan balik, baru kita nanti revisi peningkatan pada asesmen itu. Dan umpan baliknya direvisi kakak-kakak, direvisi dan didesain agar efektivitas untuk asesmennya di masa depannya itu seperti apa. Baru nanti terakhir kita melakukan refleksi. Pada bagian asesmennya, evaluasi dipertimbangkan apakah asesmennya itu sudah otentik ataukah belum. Seperti itu kakak-kakak. Nah, itu adalah langkah-langkah mendesain otentik. Mulai kebingungan kakak-kakak? Saya lihat semuanya mengulang. Banyak teing. Apakah terlalu padat materinya? Oke, gak apa-apa kakak-kakak. Lebih enaknya sebetulnya kita langsung praktek ya. Jadi kalau mendengarkan teori ini pusing lah. Oke kakak-kakak, ada pertanyaan kembali. Jika dalam kelas kakak-kakak terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum, dan ada juga peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat? Ada yang bisa menjawab tentang ini? Ada yang bisa jawab kakak-kakak?
Oke, kalau tidak Kakak. Oh, ada ternyata. Kamila, silahkan. Tes, ada suaranya dulu nggak Kak? Ada Kak, sekarang aman. Menjawab ya. Di Ya. asesmen ontotek yang rubik ini jelas pasti berbeda-beda dari atlet umum dan juga disabilitas. Jadi rubik penilaiannya itu berbeda-beda Kak. Contohnya misalkan dalam permainan sepak bola tadi ya, dari keterampilan gerak umum dan juga atlet, dari keterampilan gerak, penempatan posisi, kerjasama, dan pemahaman taktiknya itu berbeda-beda. Betul. Mungkin itu saja Kak. Oke, beri 3 tepuk untuk Kamila. Betul yang Kamila bilang. Tentu jelas akan sangat berbeda ya kakak-kakak antara peserta didik yang atlet, umum, ataupun disabilitas. Bentuk penilaiannya pasti harus berbeda. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, kita akan pelajari bersama-sama setelah ini. Kakak-kakak setelah ini diperintahkan untuk berdiskusi secara berkelompok. Bagaimana pendapat kakak-kakak setelah membaca contoh rubrik asesmen diri dengan portofolio? Mana ini? Kakak-kakak, silahkan dilihat dulu, ternyata ada yang terlewat. Dilihat oleh kakak-kakak, modul 2.6, dibuka ya kakak-kakak, halaman 38 sampai 40 tentang assessment authority. Silakan kakak-kakak baca terlebih dahulu agar atau sambil saja silakan. Nah, ini kakak-kakak. Kakak-kakak ada tugas untuk membuat form rubrik berdasarkan materi sepak bola. Ya kakak-kakak, semuanya sama materi sepak bola. Petunjuknya, tentukan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat form rubrik. Jenjang pendidikannya silahkan dibebaskan nanti sesuai kelompoknya masing-masing. Kelompok A akan membuat rubrik penilaian diri. Siswa kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman. Dan kelompok C membuat rubrik observasi guru. Waktu pengerjaannya yaitu 30 menit. Media pengerjaan dibebaskan, bisa Word, PPT, atau lainnya selama nanti bisa dipresentasikan. Nah, setelah kakak membuat ini 30 menit, nanti dipresentasikan. Tapi agar lebih mudah kakak-kakak, saya sudah membuatkan formulirnya sudah saya kirim di grup kakak-kakak, di grup WhatsApp ya. Tinggal kita berbagi kelompok. Nanti kakak-kakak yang berada di main room ini, di sini, berarti kakak-kakak nanti kelompok 1. Ya. Untuk yang berada di ruang 1 berarti nanti kakak-kakak itu kelompok 2. Yang ada di main room 2 berarti kakak-kakak kelompok 3. Oke? Aman kakak-kakak? Masih ada yang belum paham? Siap. Bungkus. Bungkus Kak. Jadi penilaiannya kakak-kakak mengacu ke ini ya. Nih. Ke sini tugas kakak-kakak yang ini. Pertanyaannya ini, jika dalam kelas kakak-kakak terdapat peserta didik yang heterogen dan atlet ada yang umum dan ada juga peserta didik disabilitas. Nah, ini pertanyaannya kakak-kakak. Nanti kakak-kakak sesuai kelompoknya. Nah, ini membuat rubrik penilaian diri siswa kelompok A, kelompok B peer assessment,
Yang C, observasi guru dengan pertanyaan yang ini. Ininya mau di screenshotin dulu kakak-kakak. Saya screenshot dulu aja ya. Biar tidak belibet nanti kakak-kakak. Sebentar, saya kirim dulu di grup. Nah, ini untuk pertanyaannya. Untuk kelompoknya, sebentar saya stop share dulu. Kakak-kakak nanti masuk ke kelasnya, ke ruangannya masing-masing. Berarti ada berapa kelompok? 3 ya? Sekian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu, dua, tiga, empat. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Benar kak. Assessment, observasi guru. Kelompok peer assessment. Kelompok observasi guru. Oke kakak-kakak, silahkan terbang ke ruangannya masing-masing. Ingat waktu pengerjaan 30 menit ya kakak-kakak. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke Kelompok kakak-kakak. 1. Ini kelompok 1 kakak-kakak mengerjakan tugas yang asesmen diri, yang self assessment ya. Siap, siap, siap. Contoh rubriknya sudah ada di grup kak. Jadi tinggal mengisi dan membuatnya. Oke? Siap, Kak. Waktunya 30 menit. Kan Rudinya ya mah nu bagian ngerjakeun. Ayo Pak Ustad kita ya Allah, hilap. Apunten Pak Ustad. Berarti itu ngisina dina anu di ieu teh nya, nu dina grup. Iya, benar. Laras da. Ya, yang di grup yang pertama. Ya. Ada malurannya kan berbeda-beda, umum, atlet, sarang disabilitas. Ya teh sepak bolanya semua sama. Sepak bola.
portofolio, umpan balik. Tuh punten di teh jaringanna nuju kirang sae. Sami di dia oge. Ada ngata suara anak kakak-kakak nu abdi. Aya Bu, aman. Bade ku saha ku Pak Ustad diketik. Biasa Pak Ustad nu rada rajin teh. Aku mah moal nya lemot. Laptopna Sami abdi ge. tidak Pak Ustad atuh bagian Jadi membuat rubrik asesmen dirinya 3 ya. Jadi 1 untuk disabilitas, 2 untuk peserta umum, yang ketiga untuk atlet. Apa 1 disatukan dengan semua? Satu disatukan semua kayak teh. da dina ieu nama geuningan mung eta hunggul hijinya. Maksudna teh rubrikna gitu. Anu di-sharekeun ku fasilitator. Mohon hiji Bagong. Kan lamun dina HP mah teh bisa dibuka nih. Bagaimana Kak? Masih agak bingung? Kak Isan, Ya. yang rubrik asesmen dirinya itu 1 untuk mencakup semua dari disabilitas, umum, dan atlet, atau satu-satu gitu semuanya? Satu-satu Kak. Berarti 3 ya dibuatkannya. Ya. Dalam satu itu aja, dalam satu satu tempat gitu. Iya. Jadi 3 gitu, yang 1 untuk atlet, yang kedua untuk umum, yang ketiga untuk disabilitas. Mencakup itu semua Kak, bisa nggak? Misalkan dalam satu satu penilaian mencakup semua itu. Bisa nggak kira-kira? Tahu. Jadi nggak terlalu banyak juga Kak. Sok nggak apa-apa, pokoknya dibuatkan semenurut hasil kakak aja, nggak apa-apa lah. Bebas. Mau bebas, karena ini mah bukan jadi patokan siapa-siapa, tapi untuk kakak-kakak juga. Jadi seenaknya kakak-kakak mau memberikan, mau membuat rubriknya seperti apa, itu nggak jadi masalah Kak, karena tidak ada patokan untuk ini Kak. Oke, aman ya? Siap, Kak. Enaknya satu orang menampilkan sambil mengerjakan gitu Kak, jadi yang lain bisa melihat juga. Pak Ustad. Ya. Oh, mungkin seperti ini nih. Ayo share screen. Bentar. Teknik dasar atau gerak dasar. Keyboardnya ngaco di Punten bieu teh pindah heula kana laptop deui. Manawian saya gitu.
rubrik perkembangan. Dina laptop saha Pak Agung? Dina laptop Pak Agung? Pak Rudi, Oh, dina laptop Pak Rudi. mohon. Ayo sok masing-masing dah bisa ya. Kekurangan mau beres. Muka 2 isian dah. Siap, ya nuju milari bahanna, Pak. Siap. Namun abdi mah dina HP ieu teh tiasa Pak Muka Ganti heula. Tuan. Kala. Naonnya na ieu nya? Akhir. Ah, Akhir. Lanjut. Positif nih. Tadi ya, penguasaan teknik Berarti dasar. secara umumnya, Kak, maaf, Ya, anu teknik dasar meureunnan sugan teh Ya. bade spesifik seperti menendang Passing. menggunakan gitu, passing atau Mengoper, apa gitu. shooting. oh mangga eta. Jika nama spesifik sih jika nama. Kaduan. Kayak notos Ya, bisa seperti juga misalkan teknik dasar apa? Yang pertama mendang, mengoper, nawan we. bisa. Cuman kerja lamun Ya, diambil spesifik itu berarti banyak penilaian anak nantinya di situnya. Iya sih emang. Soalnya kan Jadi secara misalkan keseluruhan mendang. sebenarnya. Oh di sini ada kerja sama tim, sportivitas, sebenarnya yang dinilai seperti itu. Iya. Jadi di sini mah kalau misalkan dari Ini hanya contoh. Sok kumaha we. Tapi laras oke sih Pak tiasa gitunya supados teu naon teh mungkin seueur panjang tingkah handapna. Ternyata ada seberapa teh. Teknik dasar. Konsep Teknik pemahaman kumaha? Pemahaman konsep masuk ke maksudnya pengetahuan kognitif masuk ke sih? Masuk. masuk Kak, soalnya kan ini dinilai bukan keterampilannya saja, tetapi Ya, pengetahuan. betul. Abdi nyobi anu yeuna teh nya kahandapeuna. Coba sunscreen 1 orang, jadi bisa dikerjakan bareng-bareng. Izin kakak-kakak.
Umpan balik, dia ada umpan balik. Kerja sama tim, bisa dimasukkan ke Agung. Siap. Pengetahuan atau kognitif berenya di dianya Ya, bisa tulisannya. pengetahuan atau kognitif. Oh, berkembang Yang itu kursorku Daniel anonim siapa teh? Abdi Tapi digeser. gimana Pak? Pak dia. Nah, sip. Oh, kalau ke bawah, Nah, sip. Udah. sok barengan sok. Tim yang ke satu itu jarang bekerja sama dengan tim. Nilai satunya. Awal bang. Iya Bu. Jarang berarti gimana jarang? Jarang bekerja sama dengan tim. Itu ya. Saya Aning. Yang kedua. Cek. Sama dengan tim. Pak Agung rada kaluhur ke series. Mungkin heula ieu teh aduh jaringanna eung. Tak ya. Itu. Ya, yang kedua mana? Yang kedua kada, yang ketiga. Yang ketiga. Empat perlu. Jarang terjadi berartinya. Kalau mah mungkin 5 ya. Disiplin dan sportivitas masuk. Terus enak gitu ya. Sakit gigi. Mari sakit gigi can beres eta. Kekacauan ya naon ya no lemesna mulai menunjukkan kerjasama tim dalam permainan namun masih ada kekacauan atau makumanya miskomunikasi. Bisa, Pak. Miskomunikasinya. Betul.
Bapak yang kerja sama tim, yang keempat kan selalu, yang Nah, kelima mampu menjadi pemimpin yang memotivasi tim. yang mana? Yang kerja sama tim itu. Ya, Ya, yang mananya yang layak, yang cukup, yang mana? Yang nomor yang terakhir, yang kelima. terakhir. Nah, di paling dia, Pak. Nah, iya tah. Oh, iya tah. Ya, kumaha? Mampu menjadi pemimpin yang memotivasi tim. Yang ini? Ya, Menjadi pemimpin. menjadi pemimpin yang Sportivitasnya gimana? Dalam artian sportivitas teh berarti tidak curang ya mengikuti aturan. Ya, meren berarti masuknya karena penguasaan emosi. bisa karena penguasaan emosi. Nah, misalkan karena penguasaan emosi, jadi nilai 1 itu sering emosional dan tidak terkendali. Nilai 2-nya kadang emosional dan sulit dikendalikan. Jadi kedinya. Anu mana Bu? Ulangi. Nilai 1 sering emosional dan tidak terkendali. Iya nu ku Daniel ya kalah ieu. Nah, kursorna ku Daniel. Ese ku naon cenah? Wah, sering emosional dan tidak terkendali. keduana. Yang kedua, kadang emosional Terkadang. dan sulit dikendalikan. Tilu. Yang ketiga, cukup mampu mengendalikan emosi. Emosi. Mampu. Ya, Jadi berarti mampu. cukup mampu. Nu Kalau kapan? yang keempat, biasanya mampu mengontrol emosi dengan baik. Kagung. Sinyalnya ya kayaknya jelek, Kagung. Kursornya dicicing, hese ngetikna. Yang kelimanya apa yang kelimanya? Yang kelima, selalu tenang dan mampu Terus mengendalikan emosi
Emosi di situasi apapun. di situasi apapun. Duh, punten ieu jaringanna aduh, luplep. Anu keempat, Pak, dia keagungan sinyalnya lebih jelek. Pak mangga nomor 4 diketikkeun we mangga. Nomor 4 apa, Bu eta? Biasanya mampu, Biasanya mampu dia mampu mengontrol emosi dengan baik. Tinggal refleksi. refleksina naon sok? Kurang ketik. Berarti lamun dina refleksi anu poin satuna tidak pernah berarti tidak pernah melakukan refleksi. Kumaha tah? Nuka 2 jarang, nuka 3 kadang, nuka 4 sering, nuka 5 selalu. Masuk gak? Awal berkembang. Ya poin satuna tidak pernah melakukan refleksi diri. Gitu. Nuka 2na mencek saya gitunya. Jarang merefleksikan diri, nuka 3na kadang merefleksikan diri, nuka 4 sering, nuka 5 selalu, dan membuat perubahan atau perbaikan. Sok diketik we. Ngetik nu ieu. Kieu nya interval teh. Aya contohna. Duh, Pak Ustadz keur ngetik nih. Pak Ustadz ka mana sorana itu Pak Ustadz? Diam-diam baik. Yang intervalnya gimana? Ya gitu Pak, laras Pak. Bagus. Saya soraan Pak. Oke laki. Hampura. Saya ngelihat ke bawahnya ya nononku. Jarang Pak, nuka 2 mah Pak. Pak Ustadz. Nuka hiji naon nuka hiji? Nuka hiji tidak pernah. Nuka 2na jarang, nuka 3na kadang, nuka 4na sering, nuka 5na selalu. Tidak pernah. Jarang. Nuka 3na naon nuka 3na? Kadang. Jadi tengah-tengah. Terkadang nya apa kadang? Terkadang Kadang. Sakadang kuda. Kadang kuya. Nuka 4na sering. Opat. Sering.
Nu kalimana selalu melakukan itu Pak Agung. Ya, Pak, coba kursornya, Pak Ustadz. Pak. Melakukan dan melakukan perbaikan. Nah, udah cukup. Iya, baiklah. Buat yang sangat ya, ambil itu. Buat Arab dulu. Hai semuanya. Duh, isin ulang parungan lah. Hai. Wow. Hai. Hai. Ari eta ketua kelas keur di mana? Belum selesai. Gimana Bebe Baker healing? Di mana teh? Gagah liburan. Ajak Di Albayan. Di Albayan. Oh, beres kolamna eta. Sangka itu deui. Can Terus ngopi lama. Sudah can ngojek abdi. Ayo tuh ngojek. 5.000 teh bes, didinya bes. Gratis. Tuh karipan pakai baju sukabum. Sukabum. Kebanggaan atuh meureun Agung. Nugraha Agung. Pelan. Jadi besok pakai Igornas baru. Siap, laksanakan. Parmanu kamari eta tidak. Bagaimana kakak-kakak sudah selesai? Belum, Kak, dikit lagi. Udah, Kak. Udah. Bisa kita mulai presentasinya. Agung, nu bawah. Bisa. Iya, eta. Gung di gamaran teh Gung. Itu. Alright. Kagung. Siap. Yang bawah mah itu mah nama anak aja salah satu mungkin. Yang bawah mana ini teh? Yang bawah. Janjian sama kakak tertua deh. Ada tanaman merambatnya enggak? Kita lanjut presentasi. Seperti biasa mah kita tidak memakai random Wheel number. of them. Ini pengerjaannya di kertas plano. Siap. Pada pakai gambar nggak? Pakai awan? Sudah. Oke, sudah muncul. Terlihat kakak-kakak. Kelompok mana kira-kira yang mendapat terlebih dahulu untuk melakukan presentasi? Kita lihat kakak-kakak. Biasa kakak kedua kayaknya mah yang maju, kakak kedua. Oke. Asesmen diri, self assessment kakak-kakak. Oke, sebentar saya stop share dulu. Kamila, apakah siapa ini? Kelompoknya Kamila ya? Iya, benar, kelompok. Oh, kakak pertama. Ya, betul, kelompok kakak pertama. Seperti biasa, seperti waktu tatap maya kita, gimana kalau mau ada yang presentasi? Lampu. Kamera. Action. Bentar, maaf dulu Kak, kalau belum selesai semua ini gimana nih?
selesai, Pak. Nggak apa, Ada aja. Ya, oke. Sudah berjalan. Oke. Terus selesai, Pak. Bismillah. Kang Agung usaha Kang Agung. Mangga. Gung, tong sok ngalawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan tatap maya kita, dan di sini kami di kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, walaupun ini baru sebagian ya karena waktunya memang sedikit ya, bukan sedikit, mungkin kaminya dari penyelesaiannya yang kurang begitu memahami sepenuhnya dari tugas ini. Oke, dan di kelompok kami ini ada saya sendiri, Rudi, Kak Mila, Kak Septian, Kak Apin, dan Kak Agung. Ya. Dan untuk membacakan rubrik asesmen diri, ini nanti akan dibacakan atau dipresentasikan oleh Kak Mila ya. Oke, untuk Kak Mila silakan. Ya, izin kakak-kakak untuk share screen. Sudah ada belum? Sudah. Udah. Yang atasnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memaparkan hasil kelompok dari kelompok 1 ya. Terdengar gak suaranya? Jelas banget, Ibu Siti. Yang pertama itu ada komponennya teknik dasar. Awal berkembangnya itu 1, nilainya 1 apabila mampu mempraktekkan teknik dasar dengan beberapa kesalahan atau juga kesalahan teknik dasar yang masih terlihat jelas. Yang nilainya 2 yaitu berkembang, mampu mempraktekkan teknik dasar dengan beberapa kesalahan saja atau kesalahan mulai berkurang. Yang ketiga layak, yaitu mampu mempraktekkan teknik dasar dengan benar atau kesalahan gerak dasar sudah jarang terlihat. Yang keempat yaitu mampu mempraktekkan gerak dasar dengan benar dan konsisten atau kesalahan gerak dasar hanya sesekali saja. Yang kelima yaitu mampu mempraktikkan gerak dasar dengan benar, konsisten, dan efisien atau sudah jarang terjadi melakukan kesalahan. Yang kedua komponennya itu adalah kognitif. Awal berkembang atau nilai atau di level 1 itu tidak memahami konsep dasar sepak bola. Berkembang yaitu memahami sedikit konsep dasar sepak bola. Yang ketiga memahami sebagian besar konsep dasar sepak bola. Yang keempat, peserta didik memahami semua konsep dasar dengan baik. Dan di level 5 yaitu peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar dan mampu memberikan contoh. Selanjutnya komponen yang lain akan disampaikan oleh Kak Agung. Ya, izin. Maaf Kak, ini tuh jaringannya lagi benar-benar up down. Mungkin di sini tentang kerjasama untuk level 1 mampu melakukan kerjasama tim, tetapi asal-asalan saja atau jarang bekerja sama dengan tim atau dengan temannya. Yang kedua level 2
mulai menunjukkan kerjasama tim dalam permainan namun masih ada kekacauan atau bisa disebut miskomunikasi dalam tim. Yang level 3, mampu menunjukkan kerjasama dalam tim dengan baik, ataupun kekacauan atau miskomunikasi jarang terjadi. Terus ya untuk level 4-nya mampu menunjukkan kerjasama tim dengan baik, itu sama ya, sama dengan yang ketiga. Cuman di sini kekacauan atau miskomunikasi dalam tim hampir tidak pernah terjadi. Dan yang terakhir untuk level 5, mampu menjadi pemimpin atau sudah menunjukkan kerjasama tim dalam permainan dengan sangat baik dan konsisten. Tim bekerja sama dengan kompak. Selanjutnya untuk sportivitas. Untuk sportivitas ini halo, cek. Ada Kak, lanjut Kak. Oh, dikirain nggak ada. Ada. Sportivitas. Nah, untuk level sering emosional dan tidak terkendali. Untuk level 2-nya kadang emosional dan sulit dikendalikan. Yang level 3-nya cukup mampu mengendalikan emosi. Untuk level 4-nya mampu mengontrol emosi dengan baik. Dan yang terakhir, level 5 selalu tenang dan mampu mengendalikan emosi di situasi apapun. Oke, untuk selanjutnya refleksi. Untuk refleksi sendiri, untuk level tidak pernah melakukan refleksi. Ya, untuk level 2-nya jarang melakukan refleksi. Level 3-nya kadang melakukan refleksi. Untuk level 4-nya sering melakukan refleksi dan level 5-nya selalu melakukan refleksi dan melakukan perbaikan. Untuk interval skor 0 sampai 30%. Lalu level yang kedua berkembang 31 ke 50%. Untuk level yang ketiga itu dari 51 ke 70%. Level cakap atau level 4 dari 71% sampai 85%. Dan level yang kelima itu mahir, tahap mahir dari ratingnya dari 5 ke 1%. Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Kak Alvin. Oke, Kak Septian, mangga. Itunya Kak Agung mungkin. Nah. Masih di unmute, Kak Septian. Gak ada suaranya Kak Septian. Atau Kak Arifin, ada nggak Kak Arifin? Ya, mungkin dijelaskan saja oleh saya kembali, berhubung mungkin dari jaringan. Ya, seperti dalam contoh lembar portofolio, saya ambil nama peserta didik itu Rizky, ya, di kelas 8, capaian target. Untuk capaiannya pertama itu ada teknik dasar, menguasai teknik dasar menendang, mengontrol bola, mengiring bola, dan menyundul dengan baik. Taktiknya memahami posisi bermain, pola serangan, dan pertahanan, serta mampu mengambil keputusan dalam permainan. Selanjutnya, fisik meningkatkan kekuatan, kecepatan, daya tahan, dan kelincahan. Dan terakhir, mental menumbuhkan semangat juang, sportivitas, dan kerja sama tim. Contoh capaian yang pertama itu mampu mengontrol bola dengan dada. Untuk refleksi dirinya masih perlu meningkatkan kontrol bola dengan menggunakan kaki bagian dalam. Mungkin contohnya baru seperti itu, Kak. Terima kasih. Mungkin kakak-kakak dan Pak Fasil itu yang dapat kami presentasikan pada hari ini hasil diskusi tadi.
Mohon maaf apabila ada kekurangan dan apabila ada tambahan atau apapun dari kelompok lain, mangga. Oke, kakak-kakak, ini dari kelompok asesmen diri. Silakan kakak-kakak yang lain dari kelompok peer assessment dan observasi assessment. Ada yang kurang paham mengenai, jika ada yang kurang paham mengenai hasil kerja dari tim asesmen diri ini, silakan. Mangga, Kak Bos. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jujur Zoom kali ini agak harus sedikit ekstra berpikir, makanya saya bertanya ini memang jujur belum memahami ya. Kalau di soal tadi kan itu ada atletik, kemudian ada anak yang atletik, kemudian yang standar gitu ya. Ada juga yang disabilitas. Nah, kalau cara membedakannya itu gimana kalau untuk self assessment ini? Terima kasih. Siapa yang akan menjawab? Kak Agung? Jaringan. Izin menjawab ya, Kak. Oke, mangga. Jaringan punten Kak, aduh. Izin menjawab. Contohnya ya, dalam teknik dasar, kalau misalkan untuk umum di teknik dasar itu di level 1, contohnya dia belum menguasai teknik dasar. Level 2 menguasai sebagian kecil teknik dasar. Level 3 menguasai sebagian besar teknik dasar. Level 4 menguasai hampir semua teknik dasar. Yang kelima yaitu menguasai semua teknik dasar dengan baik. Itu kalau untuk siswa umum ya, kalau dalam teknik dasar. Kalau untuk atlet, level 1-nya itu yaitu aspeknya itu yaitu penguasaan teknik lanjutan. Level 1 tidak menguasai teknik lanjutan. Yang kedua, level 2 yaitu menguasai sebagian kecil teknik lanjutan. Yang ketiga yaitu menguasai sebagian besar teknik. Yang keempat, level 4 yaitu menguasai hampir semua teknik lanjutan. Yang kelima, level 5 yaitu menguasai semua teknik lanjutan dengan sempurna. Kalau untuk disabilitas, itu teknik dasarnya disesuaikan. Contohnya dari level 1 belum menguasai teknik dasar sesuai kemampuan fisik. Yang kedua, menguasai sebagian kecil teknik. Yang ketiga, level 3 menguasai sebagian besar teknik sesuai kemampuan. Level 4 menguasai hampir semua teknik. Level 5 menguasai semua teknik dasar yang disesuaikan dengan sangat baik. Mungkin itu contohnya kalau dari teknik dasar dari berbagai aspek dari berbagai macam murid gitu. Dari disabilitas, umum dan juga atlet. Bagaimana? Mungkin itu jawabannya Kak Agus. Ya, makasih Kak Jamila, Kak Rudi. Ya. Kalau masih ada dari yang lain? Atau dari Pak Pasil tambahannya? Dari kakak-kakak yang lain silakan, apakah ada atau tidak? Kalau tidak ada, ditutup aja ya Pak Pasil. Sebentar Kak, mungkin dikumkan saja dengan kelompok yang lain juga mengenai yang tadi betul Kak Agus bilang dari soal awalnya itu kan tadi kita mengasesmen tentang apa Kak? Yang heterogen itu ya. Nah mungkin kan
dalam apa namanya, dalam beberapa aspek tadi harus jelas terlihat di dalam rubriknya. Mungkin seperti yang Kamila tadi sudah sebutkan. Nah, itu tinggal dimasukkan saja, dituangkan ke sini, Kak. Mungkin lebih idealnya seperti itu. Jadi ada kejelasan antara apa tadi soalnya itu, yang heterogen ada atlet seperti apa, yang disabilitas seperti apa, peserta didik umum juga seperti apa. Seperti itu, Kak. Kalau menurut saya. Terus coba scroll ke bawah, Kak. Terus. Nah, up. Nah, untuk intervalnya, Kak, cara menghitung 0 sampai 30% itu seperti apa, Kak? Ini hanya melihat di contoh aja. Oh, oke. Mungkin bisa dilihat lagi dari apa namanya? Coba mapa ke atas dulu, Kak. Nanti ke sini lagi. Ujung atasnya, Kak. Ini siapa yang share screen? Kagum ya? Oke, stop. Ya. Peserta didik berada di level 1 dan proses belajar ke level 2. Nah, penilaian awal berkembangnya itu, coba balik lagi ke bawah, Kak. Yang tadi, Kak. Interval skor. Berarti interval skor itu skor ya, bukan persentase ya kalau menurut saya. Skornya itu misalkan awal berkembang skornya 51 sampai 60. Yang berkembangnya berarti tadi 60, 61 sampai 70. Layaknya berarti 71 sampai 80. Cakapnya tadi 80 berarti 81 sampai 90. Nah, untuk mahirnya 91 sampai 100. Misalkan seperti itu, Kakak. Karena nanti di bawahnya kan ada skor akhir. Coba scroll ke bawah, Kak. Ada nggak? Ada skor akhirnya nggak ini? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Portfolio ya. Oh, ini mah langsung ke portofolio ya, karena ini apa namanya, asesmen diri. Ya oke, Kakak. Aman kalau gitu. Jadi kalau menurut saya untuk interval skornya itu lebih baik di apa namanya? Di angka ya. Jangan pakai persentase. Karena kalau persentase gimana ya? Menilainya agak pusing. Kalau menurut saya, tapi balik lagi ke kakak-kakak sih sebetulnya. Kalau kakak-kakak nyaman atau lebih paham dengan persentase ya tidak apa-apa. Balik lagi kan tadi saya bilang tidak ada patokan dalam cara membuat rubrik ini. Senyamannya kakak, yang penting kakak-kakak sendiri paham atas rubrik yang kakak-kakak buat seperti itu. Oke, beri tepuk melingkar untuk asesmen diri. Kak Arifin, silakan. Maaf kan kepencet. Oke, kita silakan ditutup dulu, Kak Rudi. Mangga. Mana Kak Rudi? Keluar sepertinya. Silakan ditutup dulu oleh Agung barangkali. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mungkin dari kelompok kami minta maaf. Terima kasih juga yang sudah menyanggah atau memberikan masukan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri tepuk melingkar untuk kelompok 1. Oke, kakak-kakak, untuk kelompok selanjutnya karena waktu kita hanya 15 menit lagi, berarti per kelompoknya kita kasih jatah 5 menit aja, cukup ya.
Silakan untuk kelompok yang kedua, yaitu bentar. Oke. Peer assessment. Ibu Yadi. Oke, silakan kelompok peer assessment. Kakak-kakak. Lampu. Oke. Lampu. Kamera. Di share screen Kak Wildi. Baik, Kak Agus. Izin share screen semuanya. Apakah sudah? Bacaan Karipan. Belum. Belum muncul ya? Belum. Kak Wildi sama Kak Yusuf sekelompok nggak ini? Kelompok. Kebetulan satu kelompok. Oh iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok peer assessment yang beranggotakan yaitu Kak Dian, Kak Tia, dan saya sendiri Agus, kemudian Kak Yusuf dan Kak Wildi akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rubrik asesmen antar teman. Jadi asesmen ini menggunakan penilaian antar teman. Dan kebetulan kami mengambil sampel kelas 6 mengenai materi yang sudah ditentukan yaitu sepak bola. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Katia mungkin ya. Mangga. Ya, silakan Katia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kan materinya tentang sepak bola. Saya bacakan dulu tujuan pembelajarannya. Peserta didik melalui pembelajaran Repsi Poka dapat menunjukkan kemampuan dan mempraktikkan dan memahami variasi dan kombinasi gerak pola dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulasi, menendang atau mengoper, menghentikan dan mengiring bola permainan sepak bola sesuai potensi dan kreatif yang dimiliki. Di sini berarti kita asesmennya hampir kayak tadi contoh yang tadi contoh Kak Fasil ditayangkan ya Kak Agus ya? Ya. Contohnya ya, yang itu. Nah, di sini kita komponennya ada menendang. Untuk awal berkembangnya, peserta didik berada di level 1 dan proses pembelajaran ke level 2. Peserta didik melakukan menendang bola tidak tepat pada posisi yang sesuai. Yang berkembangnya, peserta didik menguasai level 1 sampai 2 dan proses pembelajaran ke level 3. Peserta didik melakukan menendang bola kurang tepat pada posisi yang sesuai. Yang layaknya peserta didik menguasai level 1 sampai 3 dan proses belajar ke level 4. Peserta didik sudah bisa melakukan menendang bola namun belum mencapai sasaran. Yang cakapnya, peserta didik menguasai level 1 sampai 4 dan proses belajar ke level 5. Peserta didik melakukan menendang bola dengan tepat namun belum maksimal. Yang level akhirnya, peserta didik menguasai level 1 sampai 5. Peserta didik sudah bisa melakukan menendang bola dan benar dan tepat sasaran. Mungkin itu Kak Agus yang dapat saya bacakan. Selanjutnya mangga. Terima kasih Katia, itu mengenai komponen ya. Ya. Dilanjutkan oleh Kak Yusuf. Silakan Kak Yusuf. Baik, terima kasih Kak Agus. Untuk selanjutnya yaitu komponen menghentikan bola.
Awal berkembang, peserta didik berada di level 1 dan proses belajar ke level 2. Peserta didik mampu menghentikan bola pada posisi yang tidak sesuai. Lalu berkembang, peserta didik menghentikan bola kurang tepat pada posisinya. Selanjutnya pada layak, peserta didik sudah mampu menghentikan bola namun belum tepat pada posisinya. Lalu cakap, peserta didik sudah mampu menghentikan bola dan tepat pada posisinya namun belum maksimal. Lalu mahir, peserta didik sudah mampu menghentikan bola dengan baik dan benar. Ya, terima kasih Kak Yusuf. Selanjutnya Kak Wiyadi, silakan untuk menyampaikan mungkin dari interval skor ya sampai ke hasil asesmen. Silakan. Baik, terima kasih Kak Agus. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang interval skor. Yang pertama itu ada awal perkembangan di level 1, perkembangan di level 2, layak di level 3, cakap di level 4, dan mahir itu di level 5. Untuk hasil asesmennya itu di komponen menendang bola, siswa menunjukkan kemampuan menendang bola dengan tepat namun belum maksimal, itu ada di level 4. Dan untuk komponen menghentikan bola, menunjukkan kemampuan yang baik dalam menghentikan bola namun kadang ada sedikit kesalahan pada penempatan posisinya, itu ada di level 4. Untuk saran dan umpan balik dari temannya, gerakan sudah dilakukan dengan usaha yang maksimal. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, Kak Agus. Terima kasih. Ya, mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Itu ke bawahnya sudah selesai Kak Willy ya? Untuk ke bawahnya sudah selesai Kak, tidak ada lagi. Itu mungkin hasil diskusi dari kelompok kami. Bagi yang ingin menambahkan atau ingin bertanya, mudah-mudahan kami bisa menjawab. Silahkan. Ataupun menambahkan. Oke, kakak-kakak, silahkan satu orang. Tidak ada. Coba Kak scroll ke bawah. Oke, balik lagi ke atas. Oke, kakak-kakak, mungkin kalau tambahan dari saya lebih spesifik lagi sama seperti kelompok tadi. Dari awal berkembang sampai ke mahirnya itu kan karena tugasnya tadi tentang orang heterogen. Jadi ada ketiga aspek yang yang perlu kita lihat, yang perlu kita nilai. Nah, bagaimana cara kita membuat maaf sebentar kakak-kakak, sorry. Sampai mana ya, saya lupa tadi. Jadi intinya kakak-kakak sama seperti kelompok yang tadi, mohon kalau saat membuat rubrik ini lebih spesifik atas tujuan pembelajarannya. Pembelajarannya itu tentang soal yang heterogen tadi. Jadi dari ketiga aspek tersebut
itu semua tercantum di dalam rubrik penilaian dari mulai awal berkembang sampai ke mahir. Untuk komponennya secara keseluruhan semua hampir sama. Ini kan bukan ada patokan ya, sebetulnya tidak ada patokan untuk ini, tergantung kakak-kakak ilmunya kemana, tujuan pembelajarannya seperti apa. Jadi harus dilihat lagi seperti itu, Kak. Oke, kakak-kakak, silakan ditutup dulu. Ya. Ya, baik, terima kasih. Itu presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk melingkar untuk kelompok peer assessment. Silahkan di stop share dulu Kak Weldy. Oke, untuk kelompok terakhir kakak-kakak, silakan dari kelompok observasi. Iya, Kak Iki di share screen dulu. Tunggu, sabar. Siap kakak-kakak? Udah mau maghrib. Udah mau maghrib, ayo let's go. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok yang terakhir akan menjelaskan tentang rubrik asesmen observasi guru. Yang beranggotakan saya sendiri, Lesmana, yang keduanya Kak Rizky, keempatnya ada Karipan, dan kelimanya ada Kasinta. Untuk itu, untuk yang pertama yang akan menjelaskan adalah Kak Tessa terlebih dahulu. Baik Kak, terima kasih. Untuk rubrik asesmen observasi guru kelas SFP semester 1 dengan tujuan pembelajaran, peserta didik menghaluskan keterampilan gerak spesifik bermain sepak bola dalam berbagai situasi gerak yang menantang dan menyempurnakan strategi pengambilan keputusan dalam kerja tim yang menunjukkan keterampilan kepemimpinan dan kolaborasi. Dengan materi sepak bola, petunjuk asesmennya, buatlah tim dengan anggota masing-masing 5 orang, demonstrasikan bermain sepak bola 5 lawan 5 dengan durasi permainan selama 2 kali 10 menit. Ketiga kelompok yang tidak bermain bertugas untuk melakukan penilaian antar teman dengan kriteria asesmen di bawah ini. Dengan komponen keterampilan dribbling, awal berkembang apabila siswa kesulitan menjalankan teknik dribbling secara terus-menerus dan sering kehilangan kendali bola. Berkembang apabila peserta didik menunjukkan peningkatan dalam menjalankan teknik dribbling namun masih terjadi kehilangan kendali sesekali. Layak apabila dapat menjalankan teknik dribbling dengan baik dan konsisten dengan sedikit kehilangan kendali. Lalu cakap apabila peserta didik menunjukkan keterampilan yang baik dan konsisten dalam menjalankan teknik dribbling. Dan mahir apabila peserta didik mampu menjalankan teknik dribbling dengan sempurna dan konsisten bahkan di bawah tekanan. Itu mungkin untuk kriteria asesmennya. Apa dibaca semuanya Kak? Atau dilanjutkan? Aja. Boleh. Berikutnya bagian. Kedua kali macakeun. Oke, siap. Dilanjut mulai ke Adelas, Ku Abdi. Oke, untuk selanjutnya Kak Sinta dulu ada nggak? Oh, boleh. Kak Sinta ada nggak? Monitor. Ada ya, Kak. Kalau ya udah Kak Sinta selanjutnya ya. Ya, siap. Keterampilan gerak passing. Sebentar Kak. Baiki kahandapkeun salid. Keterampilan gerak passing, ya. Awal berkembang sulit memberikan bola kepada rekan tim, sering mengarahkan ke arah yang salah. Untuk berkembang menunjukkan kemajuan dalam memberikan bola kepada rekan tim, tapi masih terjadi kesalahan dalam arahan dan kecepatan. Untuk layak mampu memberikan bola secara akurat dan tepat kepada tim dengan sedikit
kesalahan dalam kecepatan atau arah. Untuk cakap, memberikan bola dengan akurat, cepat, dan tepat sasaran kepada rekan tim. Untuk mahir, memberikan bola dengan presisi tinggi dan konsistensi luar biasa kepada rekan tim. Oke, untuk yang selanjutnya adalah Kak Rizky. Oke. Saya di sini akan memaparkan atau menjelaskan tentang keterampilan gerak syuting. Yang pertama ada awal berkembang yaitu level 1. Kesulitan mengarahkan bola ke arah gawang dan sering meleset. Untuk level berkembangnya yaitu level 2, mampu mengarahkan bola dengan benar tetapi masih kurang konsisten dengan sedikit kesalahan akurasi. Yang ke level 3 yaitu layak, dapat mengarahkan bola dengan baik dan konsisten dengan sedikit kesalahan akurasi. Yang level 4-nya yaitu yang cakap, menguasai peran tertentu dengan baik dan dapat berfungsi secara efektif dalam situasi tersebut. Yang level mahirnya 1-5 level, pemahaman komprehensif tentang semua posisi, dapat mengisi berbagai peran dengan keunggulan. Untuk kemampuan berkolaborasinya, Kak Lesmana mungkin mau sama Pak Rifan apa gimana? Iya, terus selanjutnya Kak Rifat ya, sampai dengan akhir. Langsung ke interval skornya, Pak. Oh, interval skor di bawah berarti ya. Oke, Kak Rifan boleh muncul. Scroll ke bawah Ki, udah azan. Beres nih, Kak Delas. Oke, siap. Untuk keterangan interval skornya, mungkin ketentuannya untuk mahir 91 sampai 100, untuk cakap 81 sampai 90, untuk layak 71 sampai 80, berkembang 61 sampai 70, dan awal berkembang 51 sampai 60. Nah, untuk rumusnya mungkin ini ya, skor akhir. Jadi jumlah skor setiap komponen dibagi jumlah komponen. Contohnya yang ini ya. Skor akhir sama dengan skor passing, skor dribbling ditambah skor shooting ditambah skor kombinasi dibagi 4. Jadi ini nilai rata-rata dari keseluruhan dari hasil itunya praktek si peserta didik. Cukup Kak Deles? Oke, mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Untuk selanjutnya kalau ada yang mau bertanya boleh. Langsung ditutup aja, Kak. Langsung tutup aja, Kak. Alhamdulillah. Tutup aja ya. Mungkin itu pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada satu lagi kakak-kakak. Terakhir kita harus merefleksi tentang apa yang telah kita pelajari. Mohon maaf mengganggu jadwal maghribnya. Saya minta satu pertanyaan ini dijawab oleh kakak-kakak. Silahkan tulis di kolom chat. Di kolom chat ya kakak-kakak. Menurut kakak-kakak, pentingkah kita melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jika kita tidak melakukan asesmen otentik, apa dampaknya untuk pembelajaran PJOK? Oke, silakan ditulis di kolom chat jawabannya kakak-kakak. Maaf Kak, lihat lagi soalnya. Lupa. Oh, sorry. Intinya kita melakukan apa dampaknya untuk pembelajaran. Kita tidak melakukan asesmen.
Ya. Pentingkah kita melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jika kita tidak melakukan asesmen otentik, apa dampaknya untuk pembelajaran PJOK? Saya rasa untuk jawaban pentingkah, semua yakin pasti menjawab sangat penting. Cuman yang ingin saya ketahui itu alasan kakak-kakak apa namanya? Alasan kakak-kakak dari jawaban apabila tidak melakukan asesmen otentik itu dan dampaknya. Saya rasa kalau kita tidak apa namanya, nah akhirnya sudah ada yang menjawab. Melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK sangat penting karena asesmen otentik memungkinkan guru mengevaluasi kemampuan secara keseluruhan dan relevan dengan konteks kehidupan nyata. Asesmen otentik menilai keterampilan dan kemampuan melalui tugas lingkungan. Hal baru menurut saya sangat penting karena mengevaluasi dan mengukur kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari. Nah, ini jawaban yang saya ingin tahu. Oke, kakak-kakak, jadi pada dasarnya semua sama. Intinya kenapa kita ada penilaian otentik, kita membuat rubrik itu untuk menjadi alat ukur kemampuan siswa ya kakak-kakak, untuk menilai seberapa seberapa peningkatannya itu sejauh mana, perkembangannya itu sejauh mana dari peserta didik kita, dari yang mulai 0 sampai ke 10 misalkan seperti itu. Jadi proses dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu semua ada tahapannya seperti itu kakak-kakak. Oke kakak-kakak, ada pesan kunci di sini. Asesmen membantu pembelajaran anak dan pelibatan murid dalam asesmen. Pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak, seperti awal tadi, kakak-kakak dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK, dan kakak-kakak dapat menyusun serta menganalisis rubrik atau kerangka asesmen otentik yang telah dibuat. Seperti itu kakak-kakak. Oke, saya stop share. Terima kasih kakak-kakak. Atas waktunya mohon maaf lalu nabrak maghrib. Kita offset 16 menit kakak-kakak. Jadi wajarlah karena tadi kita waktunya juga mepet, sudah jam 4 pas, tapi lewat. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita di modul 2.6 ini, mari bersama-sama kita lisankan kalimat hamdalah, walaupun saya tadi lupa tidak melisankan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kakak-kakak, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.